Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bismillah, saya Zilfa Gusri Novita sebagai moderator dalam pemaparan materi dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan pemakalah dari kelompok 4. Yang pertama ada dengan saya sendiri, Zilfa Gusri Novita. Yang kedua ada dengan Ahmad Musyafa Al-Halawi. Yang ketiga ada dengan Bagas Korodwi Ananda. Baiklah, pada kesempatan kali ini pemakalah dari kelompok 4 akan membahas mengenai tingkah laku terpuji. Subtema yang pertama yaitu mengenai pentingnya kejujuran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua ada hikmah dari kejujuran yang akan dijelaskan oleh Bagas Korodwi Ananda. Yang ketiga ada hadis tingkah laku terpuji akan dijelaskan oleh Ahmad Musyafa Al-Halawi. Pentingnya kejujuran. Hadisnya terdapat dalam sebuah kitab Riyadhus Shalihin nomor 4167. Hadisnya berbunyi yaitu An Abi Umamatil Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imu bi baiti fi rabbil jannati liman tarakal marai wa kana muhayyiqan wa bi baiti fi wastil jannati liman tarakal kadibi wa kana mazihan wa baiti fi a'li jannati liman husana khalquhu. Riwayat Abu Daud. Artinya hati hadis ini yaitu dari Abu Umamah Al-Bahili. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku akan menjamin suatu rumah di tepi surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Aku juga akan menjamin rumah di tengah-tengah surga bagi seseorang yang meninggalkan kedustaan meskipun di saat bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi seseorang yang berakhlak baik." Sunan Abu Daud, hadis nomor 4167. Hadis tadi itu menjelaskan kepada manusia perumpamaan sebuah kejujuran. Di sini definisi kejujuran sendiri itu berasal dari kata jujur yang berarti berkata, mengakui ataupun memberi suatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi atau kenyataan. Sedangkan secara istilahnya jujur adalah merupakan suatu sikap seseorang ketika berhadapan dengan suatu kejadian atau fenomena, lalu ia menceritakannya kepada orang lain tanpa adanya perubahan atau modifikasi dalam cerita tersebut gitu. Dengan istilah logisnya menyampaikan apa adanya gitu tanpa menambah-nambah gitu. Berikutnya penjelasan dari hadis tadi itu yaitu di hadisnya, aku juga menjamin rumah di tengah surga bagi seseorang yang meninggalkan kedustaan di tengah saat ia bergurau. Maksudnya itu, Allah itu akan menjamin sebuah rumah di tepi surga itu bagi seseorang yang mampu meninggalkan kedustaan, mampu yaitu tidak berbohong hanya demi untuk bergurau gitu, hanya demi untuk menghibur gitu. Dan aku juga menjamin rumah di tepi surga yang paling tinggi bagi seseorang yang berakhlakul karimah, berakhlak mulia, berakhlak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas hikmah dari kejujuran. Kejujuran adalah pilar utama dalam keimanan. Pada kejujuran ini terdapat kenikmatan rohani yang tidak didapatkan oleh para pendusta. Dan para pendusta adalah perbuatan yang sangat tercela, baik itu dalam skala besar ataupun skala kecil. Karena Imam Ali pernah berkata bahwasannya, takutlah kamu dari dusta yang kecil ataupun dusta yang besar, yang dilakukan dengan sungguh-sungguh ataupun dengan bercanda. Jika seorang berdusta kecil, maka
hal itu akan mendorongnya untuk melakukan dusta-dusta lainnya. Di sini dapat kita simpulkan bahwasannya kita dilarang untuk melakukan perbuatan dusta, maupun itu dusta kecil ataupun dusta yang besar, karena dengan kita melakukan dusta tersebut akan mendorong kita untuk melakukan dusta-dusta lainnya. Kita sebagai kaum muslim seharusnya selalu berbuat jujur apapun yang terjadi, ataupun berbuat jujur walaupun itu sangat pahit untuk dilakukan. Karena dalam hadis Al-Lu'lu' wal Marjan nomor 1675 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, bahwasannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya benar atau jujur itu merupakan kebaikan, dan kebaikan itu mendorong kita untuk ke surga, dan seseorang yang berlaku benar sehingga tercatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang sidik. Orang yang sidik ini maksudnya adalah orang yang jujur dan benar, dan dusta menuntut kita kepada perbuatan yang curang, dan curang itu mendorong kita ke dalam neraka, dan seorang yang melakukan perbuatan dusta ini akan dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang pendusta. Dan di sini dapat kita simpulkan kembali bahwasannya perbuatan jujur itu adalah perbuatan yang akan mendorong kita ke dalam ke surga, dan orang-orang yang jujur ini akan dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang sidik, yaitu orang-orang yang berlaku benar ataupun berlaku jujur. Sebaliknya, apabila kita melakukan perbuatan dusta atau perbuatan curang, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka, dan kita akan dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang pendusta. Hadis ini adalah hadis penguat dari firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis wa la yajrimannakum syananun qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah, karena adil mendekatkan kepada ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan begini dapat kita simpulkan bahwasannya hikmah kejujuran adalah yang pertama, mendekatkan kita kepada ketakwaan. Yang kedua, jujur dapat menuntut kita kepada kebaikan. Yang ketiga, dimasukkannya kita ke dalam surga. Dan yang keempat adalah jujur dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang sidik atau orang yang sangat jujur lagi benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Musyafar Alawi akan menerangkan poin ketiga, yaitu tentang hadis tingkah laku terpuji. Di mana di poin ketiga ini ada 3 hadis yang menerangkan di sini. Yang pertama yaitu tentang anjuran selalu jujur, di mana hadisnya yang berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Di hadis selanjutnya yaitu menerangkan tentang pedagang yang jujur. Di sini terangkan telah menggambarkan kepada kami Abisoh telah menggambarkan kepada kami Sofyan dari Abu Hamzah, dari Al Hasan, dari Abu Sa'id, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para nabi, para shodiqin, dan para syuhada. Abdullah berkata, akan tidak mengetahui mengenai hal itu. Sesungguhnya Al Hasan telah mendengar
dari Abu Sa'id Abu Hamzah berkata, orang ini adalah sahabat Ibrahim, yaitu Maimun Awar. Hadis yang ketiga yaitu menerangkan tentang orang yang jujur dapat pertolongan Allah, di mana hadisnya yang berbunyi, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah Al-Wais, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Thawr bin Sa'id, dari Abu Al-Layth, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengambil harta manusia disertai maksud yang membayarnya, maka Allah akan membayarnya untuknya. Sebaliknya, siapa yang mengambil dengan maksud merusak atau merugikan, maka Allah akan merusak orang itu. Dari hadis yang saya terangkan ini, betapa mulianya jika orang berperilaku terpuji. Maka dari itu saya himbau kepada semua teman-teman agar bisa meniru perilaku yang diterangkan di hadis ini. Kita selalu memudayakan berperilaku baik kepada semua orang, semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Semoga apa yang saya terangkan di poin ini atau makalah yang saya buat dengan teman-teman saya, semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Cukup sekian yang saya terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.